Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pada hari ini kita masuk pada 4.11 subjudul B, yaitu menceritakan kembali isi fabel. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan tokoh dan watak tokoh. Yang kedua, siswa mampu menentukan rangkaian peristiwa. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan kembali isi fabel. Jadi kita masuk pada tujuan yang pertama, yaitu menentukan tokoh dan watak tokoh. Sebenarnya di sini adalah unsur intrinsik dalam sebuah cerita, yaitu unsur yang membangun cerita di dalam cerita, yaitu ada tema, tokoh dan watak tokoh, ada latar, pesan atau amanat, kemudian sudut pandang, kemudian yang selanjutnya alur. Nah, itu adalah unsur intrinsik. Namun yang kita bahas pada hari ini adalah hanya 4 saja, yaitu tokoh, watak tokoh, pesan, dan latar. Tokoh, apakah tokoh? Tokoh itu adalah siapa yang berperan dalam cerita. Nah, dalam cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa ini ada beberapa tokoh, yaitu ada ulu, burung, ikan. Nah, itu adalah yang disebut dengan tokoh. Kemudian watak tokoh atau karakter tokoh atau sifat tokoh. Jadi sifat tokoh dalam cerita itu seperti apa? Tentunya siswa harus membaca dulu semua ceritanya, baru siswa tahu seperti apa watak si ulu atau seperti apa karakter atau watak si ikan. Nah, itulah yang disebut dengan watak atau karakter. Yang selanjutnya, latar. Latar ini adalah keadaan dalam cerita. Yang ada latar ada dua, ada latar tempat dan latar suasana. Latar tempat adalah di mana cerita itu terjadi, kemudian latar suasana adalah keadaan atau konteks dalam cerita itu. Apakah si tokoh itu sedih, marah, sombong, kemudian bahagia, kemudian tokoh itu seorang yang baik hati. Nah, itu yang disebut dengan latar suasana. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis dalam sebuah cerita. Nah, biasanya pesan ini ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Pesan yang tersirat itu adalah pesan yang tidak ada dalam cerita, namun kita susun menggunakan bahasa kita sendiri berdasarkan isi cerita. Nah, pesan yang tersurat ini adalah pesan yang ada dalam cerita dengan kita memetik secara langsung, ya, bahasa-bahasa yang ada dalam cerita ini kita petik gitu, ya. Kita petik, kemudian kita langsung tahu bahwa ternyata ini adalah pesan yang ingin disampaikan si penulis. Kita masuk pada pembahasan yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menentukan rangkaian peristiwa. Tentunya rangkaian peristiwa ini adalah kita mengurutkan, ya, dengan kata-kata kita sendiri. Tentunya ada awalnya dengan kata-kata tiba-tiba, dengan kata lalu, dengan kata selanjutnya, dengan kata kemudian dengan kata akhirnya. Kita memulai sebuah cerita dengan menggunakan kata-kata ini. Tiba-tiba, kemudian setelah merangkai kata-kata menggunakan kata-kata tiba-tiba, lalu menggunakan kata lalu, kemudian selanjutnya, kemudian akhirnya, seperti itu. Jadi nanti kalian merangkai sebuah peristiwa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel. Nah, ini akan menjadi tugas siswa nanti. Siswa setelah menentukan isi fabel, nanti siswa rekam video siswa yang sedang menceritakan isi fabel. Bagaimana cara menceritakan kembali isi fabel? Yang harus kalian lakukan yaitu kalian menentukan dulu isi fabel. Cara menentukan isi fabel ada 4, yaitu yang pertama, siswa baca semua paragraf teks fabel. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mencermati ide pokok setiap paragraf, kemudian menyusunnya. Yang keempat, rangkailah ide pokok yang telah disusun menggunakan bahasa siswa sendiri. Jadi yang keempat itu kalian rangkailah ide pokok yang telah disusun menggunakan bahasa siswa sendiri. Nah, jadi ada 4, ya.
Nah, ini yang kemudian yang harus dilakukan oleh siswa nanti. Contoh, ini ya. Paragraf pertama, apa ide pokoknya? Ide pokoknya di sini bisa kita lihat ya. Ide pokok itu adalah biasanya berada pada kalimat utama sebuah paragraf, dan biasanya kalimat utama itu berada pada awal-awal paragraf. Misalnya ini paragraf 2 ya, ini hujan telah tiba. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kemudian paragraf 3, nah, makanya semut kau harus berlatih berenang. Nah, ini adalah ide pokok paragraf 2 nya ya. Ini adalah ide pokok paragraf 2. Makanya semut kau harus berlatih berenang. Begitu juga paragraf 3. Ulu kembali terharu. Hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Nah, ini adalah ide pokok pada paragraf ketiga. Jadi seperti itu cara menentukan ide pokok. Baiklah siswa semuanya, itu saja penyampaian materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa catat, kemudian kerjakan tugasnya ya. Tugasnya yaitu siswa menentukan isi pokok fabel, kemudian menceritakan kembali dengan cara merekam isi fabel atau rangkaian cerita fabel yang telah kalian susun, kemudian kirim ke Pak Guru. Ya, itu saja. Jazakumullah khairan telah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.